Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Communication Accommodation Theory. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu sejarah Communication Accommodation Theory, asumsi teori, kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah accommodation theory. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Howard Giles dan koleganya berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi. Nah, hal ini didasarkan pada observasi bahwa komunikator sering kelihatan menirukan perilaku satu sama lain. Teori ini berawal pada tahun 1973 ketika Giles pertama kali memperkenalkan model mobilitas aksen yang didasarkan dari berbagai aksen yang dapat didengar dalam suatu wawancara. Akomodasi komunikasi dapat dibahas dengan memperhatikan keberagaman budaya. Nah, dari keberagaman budaya tersebut menuntut seseorang untuk dapat berkomunikasi dari berbagai kalangan budaya. Karena perbedaan tersebut, maka akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana mereka memahami satu sama lain, bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Nah, dari sinilah dibutuhkan adaptasi dari masing-masing individu untuk komunikasi. Maka semua itu dapat diulas melalui salah satu teori dalam komunikasi, yaitu teori akomodasi komunikasi. Inti dari teori akomodasi adalah adaptasi, bagaimana cara kita menyesuaikan diri dan komunikasi kita dengan orang lain. Dalam teori ini ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan dalam berbicara dan berperilaku pasti terdapat di dalam semua percakapan. Semakin mirip kita dengan orang lain, maka semakin membuat kita tertarik untuk mengakomodasi orang lain. Yang kedua, cara di mana kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Yang ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Bahasa yang digunakan dalam percakapan cenderung merefleksikan individu dengan status sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Kelebihan dari teori akomodasi komunikasi yaitu di mana kita tahu dan kita mengerti bahwa teori ini membuat kita paham akan budaya dan keberagaman yang ada di sekeliling kita. Fungsi teori akomodasi komunikasi ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada fungsi menjelaskan di mana kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, serta mengatur perilaku seseorang. Yang kedua ada fungsi meramalkan, dan yang ketiga ada fungsi memberikan pandangan, dan yang keempat ada fungsi memberikan strategi. Kekurangan dari teori ini dievaluasi dengan menggunakan kriteria heurisme dan kemungkinan dalam pengujiannya. Teori ini lebih signifikan tetapi juga memiliki kekurangan dalam pengujiannya. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa fitur utama yang mengharuskan adanya penelitian ini lebih jauh. Seperti contohnya para ilmuwan yang mempertanyakan bingkai konvergensi dan divergensi, sehingga teori ini tidak dapat digunakan. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari tentang communication accommodation theory yaitu misalnya seorang guru taman kanak-kanak akan menyesuaikan penggunaan kosakatanya sesuai dengan tingkat pengetahuan anak-anak didiknya. Salah satu cara dalam berkomunikasi untuk mencapai mutual understanding seperti contoh tersebut dinamakan akomodasi komunikasi. Atau contoh lainnya seperti seorang yang berasal dari Padang bertemu dengan teman baru di kampus barunya yang berdarah Jawa asli. Jelas mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan pengalaman hidup mereka berbeda pula. Dapat pula dianggap mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan keyakinan dan nilai-nilai yang berbeda. Tetapi mereka mempunyai satu kesamaan yaitu dalam hobi, yaitu memancing. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari communication accommodation theory. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.